Tulur adanya lulunya. Assalamualaikum. Ya, Ampurasun. Nah, tonton ya abdi di channel Domba Garut. Gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Betinanya akan minim, yang akan lebih banyak Yalu. Jadi Anda akan masuk ke fattening pada saat itu. Jadi saya nggak berani untuk merespon saat itu. Oh iya. Saya takutnya ini saya berpikir dua kali ini melenceng dari arah pembicaraan dan tujuan. Tadinya mau breeding kok masuknya ke Yalu gitu loh. Entah ke fattening, entah ke hobi ya. Saya bilang Sebenarnya mah gini, tadinya gini awal ceritanya kita pengen suka dulu, benar nggak? Dimana-mana sebelum jadi bisa dibilang gini, waktu kita beli nggak masalah kan, ya namanya juga kan pemula, namanya baru tahu salah wah. Jadi pembelajaran tadi juga ada yang ada yang nawar mau dikeluarin ya sebagus-bagusnya nih kita konsepnya mau dibenahin dikeluarin gitu yang terkait itu, cuman ya keluar syukur nggak juga nggak apa-apa ya, cuman yang kendalanya keluar syukur nggak juga nggak apa-apa, konsepnya di lahan. Ya lahannya kan pas-pasan, betul nggak? Tapi bingung juga sekarang ngejual sembarangan, ya takutnya bukan apa-apa ya. Bukan masalah, kita menghitungnya bukan masalah diuntung rugi sih. Ya. Cuman ada rasa gini, kita kan pengen sebelum, kalau hanya sekedar mengandalkan modal, ya cuma udah aja tuh mas kan. Anda nggak seneng dulu mengandalkan modal makan beda. Tapi kemarin waktu saya bicara sama Anya, konsekuensinya udah dikasih tahu titik kelemahannya, titik kekuatannya, itu yang harus terpenting. Saya sebelum saya terjun istilahnya, ya saya penjual, saya jualan kandang, kalau ada mesinnya pasti saya bikinin. Saya nggak mau seperti itu, karena orang bermain domba, saya katakan awalnya dia pasti ada unsur memaksakan. Pasti. Walaupun iya istilahnya senang mau hobi, apapun menurut saya bullshit kalau nggak ada unsur memaksakan. Iya, pasti ada unsur memaksakan. Jadi dari unsur memaksakan ini saya kaji ulang. Saya ambil minusnya dulu, titik-titik lemahnya dulu. Sanggup nggak suatu saat ada kelemahan itu bisa dihandle nggak? Kalau itu bisa dihandle, baru keuntungan saya berikan. Itu yang saya mau ambilnya. Karena apa? Pengalaman saya, orang datang ke Sinar Arum ini, beternak ke sini, konsultasi ke saya, dia rata-rata udah mengalami kejatuhan, baru konsultasi untuk bangkit kembali. Karena apa? Modal dia udah terhancur-hancur, dia mau mengangkat modal yang hancur itu, datang ke sini. Dan itu rata-rata kesalahan. Jadi kalau Anda di sini baru istilahnya, baru mau terjun, ya saya katakan konsekuensinya siap nggak yang kemarin saya katakan. Konsekuensi beternak itu breeding, konsekuensinya seperti itu. Fattening, konsekuensinya seperti itu yang kemarin saya katakan. Kalau Anda siap, oke. Saya buatin kandang. Mau berapapun, saya sanggup buat kandang. Cuman ya itu tadi, dari unsur memaksakan itu yang jadi beban. Kalau untuk breeding, saya ambil singkatnya dari keuntungan. Kalau untuk bermain breeding atau beternak, 2 tahun Anda akan terus mengeluarkan modal. Selama 2 tahun, cuman modal nggak gede. Untuk modal pertama itu pasti kandang itu gede. Kandang domba pasti gede. Kalau udah itu ada, paling Anda kayak lolohan bang, pakan itu pasti belum memadai. Saya yakin belum memadai. Itu akan terus keluar modal. Keuntungan bukan nggak ada dalam 2 tahun, tapi belum ada penjualan. Ya, gitu. Konsekuensinya untuk bermain ternak. Kalau untuk fattening, Anda nggak ada resiko. Nggak ada resiko sama sekali. Cuman yang harus Anda perhitungkan pada saat Anda pembelian dan penjualan. Karena fattening itu Anda beli, begitu dijual habis. Ya. Tapi kalau breeding, yang Anda jual hasil dari ternak Anda. Itu yang saya katakan. Kalau itu konsekuensinya udah tertanggung, oke. Nah kemarin Aji bilang masalah kandang. Saya langsung gak iyain. Bang pakannya gimana, kesediaan rumput di daerah sana gimana? Sanggup nggak? Yang mau ngurus siapa? Kalau yang mengurus dari penanam modal ini ada yang mendampingi, ada yang mengontrol, ya bagus. Tapi kalau sepenuhnya dipegang sama ABK, jangan terlalu banyak. Dipegang sama orang, walaupun itu sistem maro, jangan terlalu banyak. Karena orang cuma kalau disuruh bisa ngarit nggak? Saya mah ngarit dari SD, dari letik. Bohong kalau buat saya. Banyak orang letik bisa ngarit, mau pasti ada hasilnya.
Nah disitulah yang Anda harus kuatkan. Fase-fase itu yang harus Anda perdalam dulu. Kalau untuk domba, saya bisa mensuplai. Walaupun sekarang misalnya ya, katakan Anda punya domba jalu, bingung mau ngeluarin nggak? Bang, turun tambah siap. Kalau memang udah semua faktornya itu, pondasinya itu memadai, saya siap bantu. Saya siap bantu. Bang, jalu saya mau tukar sama betina, oke, kita perhitungan. Saya lihat barangnya. Dan saya kalau memang, bang saya mau beli di abang, silahkan. Bang ada yang murah, silahkan. Mau konsultasi di sini, silahkan. Beli kandang di tempat ini, silahkan. Yang penting konsekuensinya pahami. Anda istilahnya tahu konsekuensinya, terus juga Anda terjun nggak kaget nantinya. Jangan sampai yang udah-udah Anda dikendalikan sama ABK. Seorang penanam modal jangan sampai dikendalikan sama ABK. Memang ABK itu akan memberikan penting. Keberhasilan Anda, kesuksesan Anda dalam beternak di tangan dia. Karena dia yang ngarit, dia yang ngurus, Anda cuma tahunya ngeluarin duit. Nah dari situlah yang Anda harus perhatikan. Jadi saya mau seperti itu. Makanya kemarin lahannya seperti apa, berapa ukurannya, 3,5 meter, saya kaji ulang, saya bentuk, ternyata nggak ketemu di otak saya. Saya bingung. Minim pisan itu bang. Minim, sedangkan domba jalurnya 3. Kalau domba jalur 3 ini nggak mungkin domba besar, pasti domba kecil. Bilang biasa bawah 1 tahun. Ya kalau untuk domba besar pasti akan. Kalau saya bikin kandang breedingnya 3,5 meter, saya sekat kalau untuk 1 kemija akan sanggup untuk ada kandang betina. Tapi kalau jalu di bawah 16 disatuin jadi arena bertanding. Iya. Kalau misalnya disekatnya 3 bang, buat yang jalu Betinanya nggak ada untuk koloni. Kecil pisan ya. Kecil pisan kemungkinannya. Kalau jalunya 1 bisa. Saya perhitungannya kemarin di situ saya bolak-balik, saya gambar, ada gambar di denah. Nggak masuk, saya bilang untuk main breeding nggak masuk ini. Biarinlah nanti kalau memang ada keseriusan dari pihak yang datang ke sini, dia pasti akan datang lagi untuk nanyakan lebih lanjut. Karena kemarin juga abang ngomongnya, ya itu tadi katanya 1 orang 1 jodoh. Kalau untuk mau breeding 1 orang 1 jodoh, bukannya breeding itu mah timbulnya hobi. Iya, tadinya timbulnya dari situ. Karena kita gini, sebelum kita menanam ke lebih awal lebih jauh, contoh kan kata si abang gini, kita membutuhkan modal yang lumayan deh, karena kita anggap aja belum punya apa-apa. Bener ya? Tempat, karena istilahnya bapak kan, ya kalau domba mah gampang ya, itu mah nomor 10 aja anggapnya gitu ya. Kalau yang saya cuman gini, kita jangan hanya cerita seperti gini, tapi nggak punya jurusnya tadi. Maksudnya gitu ya, langsung beli aja gimana. Jadi nggak mikir gini, saya beli ini pasti akan rugi aja atau sama. Cuman gini aja, kayak ke abang, bang dengan budget sekian bisa dapat produk yang kayak gimana. Jadi istilahnya ngejikirkan. Ya Bisa. ini ya saya ambil. Gimana nih? Nah di situ kan udah mulai datang nih ilmu kompleks apa ya segala macam. Nah di situlah baru dikaji. Memang kedepannya bukan nambah, kita punya rencana. Nah, yang paling mahal itu tempat. Ya mungkin gini, setelah kita ABK-nya siap, kitanya juga siap. Istilahnya siap dengan segala konsekuensinya, baru kita ke tahap lahan untuk kandang. Ya kalau yang seperti Bapak katakan tadi, saya akan ambil alih. Dalam arti ambil alih gini. Ya di sini kan istilahnya Anda masih berusaha, masih bekerja, otomatis domba ini akan menjadi investasi buat Anda ke depannya kan. Betul. Bukan jadi pakan utama kan, bukan jadi penghasilan utama Anda, penghasilan utama tetap dari kerja kan. Iya. Jadi kalau seperti itu saya akan kaji ulang ini seperti kejadian di Kuningan dari pihak Bumbu dari YouTube saya. Berarti gini, Anda harus memenuhi 5 syarat dulu dalam beternak domba. 5 syarat utama. Yang pertama bank pakan, yang kedua bank pakan, yang ketiga kesediaan rumput di lingkungan Anda. Keempat masuk ke tata laksana kandang. Yang kelima mentor. Kalau untuk mentor ini saya akan masuk di sini. Saya akan mementori selama 1 tahun. Tapi kalau memang ada mentor di sana, silakan pakai mentor di sana. Kalau nggak ada, saya siap masuk. Cuman mentor saya minta 1. Mentor itu 1. Kalau ada 2 mentor, 3 mentor akan ngadu ilmu nanti. Iya. Beda Jadi udah paham. Tidak ada apa 1 kapal 2 kapten gitu. Jadi saya akan mentor. Setelah yang keenamnya kita masuk domba. Ya walaupun Anda beli domba sama orang, tolong mentor, saya siap.
untuk maju beternak, saya siap. Karena apa? Ya itu tadi konsekuensinya. Ya, sebelum saya terjun mementori, saya harus bisa mengandalkan 3 kekuatan utama beternak domba, bang pakan. Karena apa? Domba itu pasti akan di kandang, nggak mungkin Ya, dicari. ya. Tanpa 3 ini, domba akan banyak penyebabnya sakit, lama-lama mati. Utamakan dulu, kuatkan dulu bang pakan. Karena keberhasilan beternak domba bukan dari ABK yang jago, bukan Ya. dari istilahnya dia pengalamannya bagus, bukan. Faktor utamanya tetap bang pakan. Karena apa? Sebagus apapun ABK, sehebat apapun ABK, dia punya titik lemah. Musim hujan, dia berusaha waktu sama cuaca hujan. Musim kemarau, Ya. waktu panjang rumput susah. Jadi sejago-jagonya ABK, sebulan 2 bulan itu bertahan. Berumur 1 tahun, bengek. Gitu. Saya bukan ngomong bohong, saya ngalamin sendiri. Sok di mana ada ABK, tanyalah semua sama pengalaman Anda untuk kompres. ABK utama. Cuman jangan sampai Anda dikendalikan sama ABK. Yang kenapa saya mau masuk mentor? Nah itulah. Walaupun Anda pengalaman minim, ABK Anda lebih pintar, jangan tunjukkan itu ke ABK Anda itu minim. Jadi kita di situ bekerja sama untuk menekan ABK di sini. Tapi jangan terlalu menekan juga. Karena ABK itu alasannya kan banyak faktornya. Tanpa di pengawasan, domba mati padahal dijual. Takutnya kita disetir ya bang. Iya, disetir terus kita ABK. Sedangkan kita mau beternak yang kita cari apa? Cuan, bukan hobi. Bohong lah, saya udah nggak percaya kayak gitu. Pasti larinya duit semua juga. Dan saya juga termasuk duit larinya semua. Nggak ada yang cuma hobinya. Dan juga harus diperhatikan, domba Garut itu nggak semuanya terah bagus anaknya bagus. Nggak semuanya. Walaupun saya beli ini bagus, misalnya saya betnya betina bagus, anakannya belum tentu bagus. Ada yang apir, ada yang bagus. Domba yang murah, dia mau murah, belum tentu anakannya jelek. Jadi gimana kita feeling, gimana kita tahu karakteristik domba, karakter domba itu yang harus kita tahu. Kalau kita udah tahu, insya Allah, walaupun kita beli barang murah, tapi hasil memuaskan. Jadi istilah apa? Meminimalkan biaya, minimal, terus memaksimalkan kualitas. Jadi kalau mau beli domba, ya Anda harus ahlinya, jangan sama ahli ayam, udah nggak ngerti, sama ahli domba. Jadi istilahnya, perhitungan main domba itu nggak ada yang jelek. Siapapun yang ngejual domba pasti bagus. Nggak ada domba yang jelek. Akan mengaku ya. Nggak ada domba yang murah, semua mahal. Kalau dia lagu mau beli pasti dia murah. Kalau kita mau beli dia ngejual pasti mahal. Wawasan kita main, kita harus tahu target pasar, itu yang harus kita kendalikan. Jadi saya sebelum terjun langsung mau peternak itu kuasai dulu itu dengan baik. Zaman sekarang nggak sulit buat nyari peternak besar. Farm 78 Mas Bayu terbuka untuk sekolah. Bibilin Tikwe farm ada murah-murah banyak. Cuman disitulah kita berpikir mau kemana kita arahnya. Itu yang saya maksud. Tujuannya heula berarti banyak. Iya. Ya kita mau ke Tanjung Sari bisa lewat mana aja. Tapi kalau kita nggak ada tujuan, kalau itu muter ya mau kemana sih? Kalau fattening Anda punya keuntungan setahun sekali, saya yakin ada keuntungan. Tapi kembali lagi gimana harga pasaran umur. Kalau breeding bermodal sekali, keuntungan Anda ambil setiap tahun dalam konsekuensi jangka waktu 3 tahun minimal. Maksimal minimalnya 2 tahun. Perjalanannya. Fase domba melahirkan jangan berhitung 5 bulan. Kalau berhitung 5 bulan itu salah. Itu fase 5 bulan dari begitu dibijah 5 bulan itu hanya melahirkan. Fasenya dihitung 8 bulan Sampai lepas sapi. Perhitungannya seperti itu. Kalau perhitungan 5 bulan berarti 1 tahun 2 kali, Ya. 2 tahun 4 kali. Nggak mungkin salah. Fasenya harus berhitungnya fase 8 bulan. Jadi 5 bulan masa melahirkan, 3 bulan dia fase lepas sapi, disitulah anaknya akan jadi cuan, disitu bisa kelihatan. Ikan dulu lah nya. Oh siap ya. Ikan sononya. Iya bang. Zon, Bang Ai, hati-hati. atur, Bang Ai. Jadi Upah fasenya berhitungnya, yuk 8 bulan. upami umur untuk betina yang bagus untuk mengandung itu hamil umur berapa? Kalau itu sebenarnya nggak ada patokan utama, nggak ada patokan khusus. Dalam siapapun HPDK itu nggak bisa menentukan. Cuman kita lagi kembali kebiasaan. Kalau saya menjaganya, ada orang yang mementingkan kualitas, ada orang yang mementingkan kuantitas. Kalau saya pribadi, saya komen kualitas. Ya. Domba usia 7 bulan itu udah birahi, udah bisa dipijahkan. Tapi sayangnya, cuman ada kelemahan, rahim dia belum kuat, kandungan dia belum terjamin. Saya biasanya mijahin domba di usia 1,5 tahun dan tenan. Tapi hasilnya bisa diuji. Hamil pertama itu teh. Hamil pertama.
Dan 1,5 tahun baru saya masuk fase pijah. Untuk pemijahnya sendiri saya selalu ngambil rata-rata yang di atas 2 tahun. Domba 7 bulan, 8 bulan jalu atau 1 tahun bisa mijah, bisa punya anak. Anaknya rata-rata prematur, kematian indukan, kematian anak 3, mati 1 itu. Makanya kemarin saya di YouTube banyak, kalau saya abang mau domba anakan 5, di tempat saya kok nggak pernah cuma 2. Ya itu tadi pembenahan dari fisik domba itu harus benar. Kembali lagi ke masalah kesabaran dan waktunya. Iya, betul. Kesabaran tuh gini, jangan ngambil kita hitungan yang cepat. Kayak 5 bulan dihitungnya per semester, anggap setahun pasti 2 kali beranak, kan belum tentu gitu. Ya, Perhitungan rendahnya setahun 2 tahun itu 3 kali. nah 3 kali. Kalau perhitungan 5 bulan setahun 2 kali, 2 tahun berarti 4 kali. Itu Kasihan anak domba, kasihan indukan domba. Jadi saya katakan kembali lagi, karena jujur kualitas dan kuantitas nggak bisa berjalan Iya. sebarengan, nggak akan pernah bisa. mana yang mau dipilih Iya. duluan gitu. Salah satu. Itu jadi makanya beternak itu saya harus tahu tujuannya dulu. Orang yang datang sini saya nggak pernah layanin, orang mau buat kandang, oke saya iya aja. Cuma sekarang lebih dalam. Karena apa? Dia punya uang kandang seperti apapun Ya, gampang. gampang. Cuman tujuannya kemana dulu Anda? Jangan sampai dari awal orang mau ternak domba itu udah pasti ada unsur memaksakan, bohong. Kalau dia cuma lebih bohong, Benar. bohong. Misalnya mah udah Ya. nggak heran ya. Saya ngurus domba udah lama. Sama saya juga dipaksakan sama Banyak. ayo ikutan. Sedangkan Anda punya istri, tiba-tiba nanyain, katanya invest domba mana hasilnya? Ya. Nah, Tuh bang, sama Pak. Ini juga sama, udah tanyain istri belum invest. Tapi kan maksudnya gini, kita sudah Ay pamanap tas ditaruh ku istri ta, Chan? berbicara tentang konsekuensi. Iya. Bahwa kalau dari istri beda seperti ngobrol ini. Ngobrolnya kita berharap nanti bisa kurban secara gratis aja gitu. Nah. Bener nggak? Bisa kurban domba secara gratis, tapi entah tahun kapan, gimana hasil dombanya, bener ya? Tapi suatu saat kalau kita ngomongnya manis berhasil, suatu saat bisa kurban secara gratis, secara dari kandang kita sendiri. Ke istri ngomongnya begitu. Kalau kita yang bermain di lapangan itu udah jauh, udah beda, udah beda. Ini hanya ngomong di rumah, anggap aja sama ngomong di luar jauh beda, ya kan?